Sumber daya alam. Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ella pada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Nah, kita sudah lama sekali tidak berjumpa ya nak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, anak-anak, minggu lalu Ibu sudah memberikan pembelajaran, sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mereview materi di semester pertama. Nah, apa? 4R. Reduce, reuse, replace, dan recycle. Masih ingat kan? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang siapkan buku PLH kalian ya nak. Nah, sudah disiapkan bukunya? Sudah ya. Nah, di sini di papan tulis Ibu sudah menuliskan atau membuat peta konsep dari sumber daya alam. Nah, yang perlu kita ketahui, Indonesia itu kaya sekali akan sumber daya alam, baik flora maupun fauna. Nah, yang perlu diketahui apakah itu sumber daya alam? Ayo, siapa yang sudah membaca? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yang bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam sendiri dibedakan menjadi dua, sumber daya alam berdasarkan sumbernya dan berdasarkan sifatnya. Ya, ada berdasarkan sumbernya ada dua, yaitu hayati dan non-hayati. Sudah ya? Nah, hayati atau sering kita sebut dengan biotik, boleh. Biotik. Sedangkan non-hayati, biotik, kebalikannya. Kalau hayati berarti sumbernya dari mana nak? Berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup. Kalau non hayati atau abiotik berarti berasal dari benda mati. Nah, sekarang contohnya apa kalau dari makhluk hidup? Contohnya ya hewan dan tumbuhan. Banyak sekali hewan dan tumbuhan, ya kan? Hewan dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kalau sedangkan non-hayati yang berasal dari benda mati, contohnya apa? Ya air, udara, tanah, matahari, dan banyak lagi. Nah, kita masuk ke sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalian tahu nak, sumber daya alam yang dapat diperbarui maksudnya bagaimana? Berarti sumber daya alam itu tidak akan punah. Maksudnya karena akan terus ada terus ya, akan cepat ada. Walaupun kalau kita menggunakan, tetapi kita menggunakannya harus secara bijak ya. Nah, kalau sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu kebalikannya, akan cepat punah. Karena apa? Pembentukannya itu memerlukan waktu yang cukup lama, sampai berjuta-juta tahun. Sedangkan contohnya apa? Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya ada hewan, kemudian tumbuhan, ada lagi matahari, kemudian udara, air, ya. Pokoknya yang gampang kembali. Kemudian kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah bahan-bahan tambang.
Contohnya apa Bu bahan tambang? Ya minyak bumi, batu bara, pokoknya yang digali. Itu biasanya tidak dapat diperbarui karena apa? Karena pembentukannya itu berlangsung berjuta-juta tahun. Sampai sini sudah paham, Nak? Sudah ya? Kalau sudah, ini nanti ditulis, dicatat di buku tugasnya. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, anak-anak, sekarang silakan dibuka buku paketnya halaman 35. Kita akan mempelajari tentang pelajaran 2, yaitu upaya pelestarian sumber daya alam hewan dan tumbuhan. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, walaupun hewan dan tumbuhan merupakan contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi kalau kita tidak menggunakannya atau memanfaatkannya dengan bijak, maka hewan dan tumbuhan itu juga akan menjadi langka atau mengalami kepunahan. Nah, di sini ayo mengamati, itu ada 6 gambar hewan. Nah, hewan-hewan ini ada hewan yang langka dan juga hewan yang bukan hewan langka ya tentunya. Nah, ini nomor 1. Ayo diamati ya, Nak. Nomor 1, ini ada hewan apa? Badak bercula 1. Kemudian kambing, komodo, cendrawasih, harimau Sumatera, dan jalak Bali. Nah, di antara ke-6 gambar ini, manakah yang termasuk hewan langka? Ayo, yang mana? Yang badak bercula 1. Benar sekali, pintar. Kenapa badak bercula 1 ini jumlahnya sudah sedikit, Nak? Ini badak bercula 1 ada di mana? Di ujung kulon. Di mana itu ujung kulon? Di Banten. Kemudian kalau kambing, apakah kambing hewan langka? Apakah di sekitarmu sudah tidak ada kambing? Tentu saja tidak, ya kan? Pasti di tetanggamu atau bahkan di rumahmu masih memiliki kambing, berarti kambing bukan hewan langka, kita silang. Kemudian komodo. Di manakah kita bisa menjumpai komodo? Apakah di sekitar kita banyak sekali komodo atau mungkin di kebun binatang? Tentu saja tidak. Kita tidak menjumpai komodo di berbagai tempat, ya kan? Adanya di mana? Di Pulau Komodo, berarti di Centang. Kemudian yang berikutnya, burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini adalah burung endemik yang dari mana? Dari Papua. Nah, jumlahnya burung cendrawasih juga sangat sedikit, maka dari itu cendrawasih termasuk hewan langka, kita centang. Kemudian harimau Sumatera, begitu juga harimau Sumatera. Hewan ini jumlahnya juga sangat sedikit, maka dari itu harimau Sumatera harus kita jaga kelestariannya. Nah, termasuk hewan langka. Kemudian jalak Bali. Dari namanya kita sudah tahu ya, Nak, jalak Bali berasal dari Bali. Nah, ini jumlahnya juga sangat sedikit. Berarti jalak Bali juga termasuk hewan langka. Kalian ikuti Ibu ya. Pokoknya yang langka berarti ada badak bercula 1, komodo, cendrawasih, harimau Sumatera, dan jalak Bali. Nah, sekarang kita buka halaman 36. Gimana? Sudah dibuka ya halaman 36? Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke tumbuhannya ya. Nah, Rafflesia, ada bunga bangkai, ada anggrek hitam, ada mawar, cendana, ada bunga edelweiss. Nah, di antara 6 ini, manakah yang termasuk tumbuhan langka? Sudah? Kita bahas bersama-sama ya. Rafflesia, apakah Rafflesia bisa kita jumpai di mana-mana? Tentu saja tidak. Rafflesia atau Rafflesia arnoldi ini biasanya dijumpai banyak sekali di hutan-hutan Sumatera. Nah, dari Rafflesia ini adalah nama penemunya, Rafflesia dan Thomas Rafflesia dan Arnold.
ya, makanya namanya Rafflesia arnoldii. Ini atau kemudian ada bunga bangkai. Bunga bangkai apakah termasuk tumbuhan langka? Iya, pintar sekali. Bunga bangkai termasuk tumbuhan langka. Kemudian anggrek hitam. Walaupun di rumah kalian banyak sekali jenis-jenis anggrek, tapi seringkah kalian menjumpai anggrek hitam? Anggrek yang berwarna hitam? Tidak, ya kan? Nah, anggrek hitam ini banyak ditemukan di daerah pedalaman hutan Kalimantan. Nah, bagaimana dengan mawar? Mawar, apakah di rumahmu ada mawar? Kalau ada dan masih banyak kita jumpai mawar dan masih mudah kita kembang biakan, berarti mawar ini bukan termasuk tumbuhan langka, kita silang, ya. Kemudian kalau cendana, pohon cendana, bagaimana? Kalau pohon cendana ini adalah pohon yang banyak kita temukan di Nusa Tenggara Timur. Pohon ini juga termasuk pohon yang langka karena susah dibudidayakan dan harganya sehingga harganya mahal sekali. Kemudian berarti ini kita centang. Nah, kalau bunga edelweiss. Bunga edelweiss ini biasanya ada di daerah pegunungan-pegunungan, contohnya di Gunung Bromo, itu banyak sekali. Nah, kenapa bunga edelweiss ini termasuk tanaman langka? Karena edelweiss ini 1 tahun itu hanya 1 kali berbunga, ya. Jadi ini termasuk tumbuhan langka. Sudah paham anak-anak? Mana saja yang termasuk tumbuhan langka? Ada Rafflesia, bunga bangkai, anggrek hitam, cendana, dan bunga edelweiss. Sudah paham ya, Nak? Nah, anak-anak, kita hari ini sudah belajar tentang sumber daya alam berdasarkan sumbernya, berdasarkan sifatnya, kemudian upaya pelestarian ini hewan langka dan tumbuhan langka, ya kan? Nah, Ibu harap kalian memahami ya, Nak. Kalau misalkan belum paham, boleh diputar lagi videonya atau langsung WA ke Bu Ella. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kalian rangkum di buku catatan kalian meliputi 1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi berapa? Kemudian sebutkan contohnya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi berapa? Sebutkan contohnya. Dan yang keempat, silahkan tuliskan hewan-hewan langka selain yang ada di buku tadi. Yang kelima, tuliskan tumbuhan langka selain yang ada di buku ini. Sudah paham? Ulangi lagi. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang keempat, tuliskan hewan-hewan langka selain yang ada di buku. Kemudian yang kelima, tuliskan tumbuh-tumbuhan langka yang selain ada di buku. Yang hewan langka dan tumbuhan langka tuliskan 5 saja ya, Nak. 5, masing-masing 5. Sudah paham? Sudah. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, boleh minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.